Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Sabtu 31 Mei 2025. Renungan kita berjudul Mati Terhadap Diri Sendiri. Firman Tuhan kami ambil dari surat Galatia 2 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat pada Galatia 2, 19-20 memberikan kita dua pemahaman tentang hidup kita. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Pertama, seharusnya kita sudah dua kali mati. Kematian pertama adalah karena keberdosaan kita. Kita semua sudah seharusnya mati. Ya, mati. Terpisah secara kekal dari hadirat Allah. Namun oleh karena Yesus merelakan dirinya mati bagi kita, maka kita dibebaskan dari penghukuman kekal itu. Oleh karena Yesus sudah menebus kita, maka kita adalah miliknya. Kita tidak berhak atas diri kita lagi. Karena bagaikan seorang budak belian, kita adalah milik Dia yang telah menyelamatkan kita. Artinya, sekali lagi, seharusnya kita mematikan diri kita karena Kristus telah menebus kita. Dia telah membayar lunas harga penebusan kita. Hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Yesus. Kedua, jika kita pada kenyataannya masih hidup saat ini, maka hidup kita adalah sepenuhnya hidup untuk Allah. Hidup sepenuhnya untuk Allah adalah hidup yang mengedepankan kepentingan kerajaan Allah, bukan kepentingan diri kita sendiri. Namun masih banyak di antara kita yang mengaku dirinya orang Kristen, tetapi yang hidupnya mencerminkan hidup bagi dirinya sendiri. Mereka sibuk melakukan ini dan itu hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tidak pernah terbersit di dalam pikiran mereka untuk menggunakan hidup mereka menjadi alat di tangan Tuhan guna menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka tidak tahu bagaimana caranya memberitakan Injil. Mereka tidak tahu apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan agar semua manusia dapat diselamatkan. Di sisi lain, di kalangan mereka yang disebut sebagai hamba-hamba Tuhan pun, kita melihat hal yang sama. Mereka sibuk dengan urusan pribadi mereka, sehingga pelayanan terabaikan. Kemajuan dan kedewasaan rohani jemaat Tuhan tidak menjadi perhatian bagi mereka. Mereka terus mengejar ambisi-ambisi pribadi yang banyak memakan waktu dan perhatian mereka. Mereka lalai untuk membuat pelajaran-pelajaran Alkitab bagi jemaat yang dipercayakan kepada mereka. Alhasil, banyak jemaat mereka yang berpindah ke gereja lain, bahkan ada juga yang berpindah kepercayaan. Dan hati mereka sama sekali tidak terusik dengan fenomena seperti ini. Ketika ada satu domba yang meninggalkan gereja mereka, mereka tidak merasa seperti Yesus yang kemudian mencari domba yang terhilang tersebut.
Tetapi mereka menunggu domba lain yang akan menggantikan posisi domba yang pergi itu. Mari kita belajar mati terhadap diri kita sendiri, tidak egois, dan mulai hidup untuk Allah. Kata-kata bijak hari ini, sesungguhnya lah seorang Kristen adalah orang yang telah mati bagi dirinya dan hanya hidup bagi Allah. Puji Tuhan untuk renungan hari ini, Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama mengakhirinya. Ampuni aku Tuhan, jika aku sudah larut dalam mengejar ambisi pribadiku dan melalaikan perintah-Mu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus aku mohon, amin. Puji Tuhan, selamat memasuki bulan yang baru. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Amin.